Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin bijahi sayyidina al-mursalina walhamdulillahi rabbil al-mukarramu wal muhtaramun, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh agama, masyarakat, wabil khusus pimpinan pondok Raudatul Ulum Darul Ulum Kiai Haji Muhammad Said beserta para pengurus lainnya dan juga para asatidz yang lainnya, juga para kiai, para aparatur setempat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum-antum sekalian. Dan salam istimewa terkhusus kepada hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat. Kita haturkan kepada hadirin hadirat, mudah-mudahan yang hadir pada acara pagi menjelang siang ini di dalam memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari sini apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah dan taufik. Nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kenikmatan yang agung, merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Banyak umat-umat terdahulu, banyak para nabi terdahulu
sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa memesan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ma'asyiral hadirin wal hadirat, hendaknya kita mensyukuri atas pemberian nikmat yang agung ini, nikmat yang besar ini yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ummati ka'ambiya Bani Israel. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku seperti nabi-nabi di Bani Israel. Ummati ka'ambiya Bani Israel. Kata Nabi Muhammad, umatku sebagaimana para nabi-nabi zaman Bani Israel. Lalu ada yang mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, wahai Muhammad, engkau mengatakan bahwa umatmu itu seperti nabi-nabi Bani Israel, dan aku adalah termasuk daripada Bani Israel, kata Nabi Musa alaihissalam. Diceritakan bahwasannya Al-Imam Abul Hasan Asyadzili di dalam mimpinya beliau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam perbincangan itu, di dalam percakapan itu, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau pernah mengatakan umatmu itu bagaikan nabi-nabi di Bani Israel, dan aku termasuk Bani Israel. Maka Nabi Musa meminta, siapa umat Nabi Muhammad yang menyerupai dan seperti daripada nabi-nabi Bani Israel? Maka didatangkanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memanggil Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ketika didatangkan Al-Imamul Ghazali berada di hadapan Nabi Muhammad dan berada di hadapan Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Al-Imamul Ghazali, masmuk, siapa nama engkau? Lalu dijawab oleh Al-Imamul Ghazali, ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Namaku adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, aku tidak menanyakan nama bapakmu dan aku tidak menanyakan nama kakekmu, dan aku juga tidak menanyakan nama margamu, akan tetapi aku hanya menanyakan namamu saja. Al-Imamul Ghazali beliau terdiam dan menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, izinkan aku untuk menjawab pertanyaan daripada Nabi Musa alaihi salam. Diizinkan oleh Nabi Muhammad. Lalu Al-Imamul Ghazali beliau menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, wahai Nabi Musa, engkau pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam ayat Al-Qur'an. Qala hiya, kata Nabi Musa alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau menjawab, wahai Musa, wa ma tilka biyaminik, apa yang ada di tangan kananmu? Lalu ketika itu Nabi Musa menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya asaya, ini adalah tongkat.
dan tongkat ini aku gunakan untuk bersandar, dan aku gunakan untuk kegiatan hal-hal yang lainnya. Maka Al-Imamul Ghazali mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, wahai Nabi Musa, begitu juga engkau ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di tangan kananmu, maka cukup saja engkau menjawab bahwa itu adalah ada tongkat. Tidak perlu engkau menjawab tongkat itu untuk disandarkan, tongkat itu untuk mengusir hewan-hewan, dan tongkat itu digunakan untuk sesuatu yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan apa yang ada di tangan kananmu, cukup engkau menjawab itu adalah tongkat. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tersenyum dan mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana? Apakah betul perkataan aku bahwa umatku seperti nabi-nabi Bani Israel? Salah satunya adalah Al-Imamul Ghazali, termasuk adalah nabi-nabi di zaman Bani Israel. Maka beruntung ma'asyiral hadirin, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat baginda Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di alam semesta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari Senin. Kenapa beliau tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat? Hari Jumat adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang lain. Akan tetapi Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Senin. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Nabi Muhammad mulia bukan tergantung, terikat karena hari. Hari Senin yang dulunya tidak ada keistimewaan apapun di hari Senin itu, namun ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad di hari Senin, maka hari itu menjadi mulia karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram? Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Dzulhijjah, ataupun di bulan Rajab, ataupun di bulan Sya'ban? Karena bulan-bulan itu adalah bulan yang mulia, yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Rabiul Awal yang dulunya tidak ada keistimewaan sama sekali. Namun bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ dilahirkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang paling mulia, huwa Sayyiduna Muhammad, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanjatkan nama Rasulullah, kalau dipanjatkan nama Nabi Muhammad, kalau dipanggil-panggil dan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, salawat ini adalah hal yang enteng, hal yang gampang. Namun pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar, agung,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, nama kasihnya Allah, nama kekasihnya Allah, sallallahu ala Muhammad, mungkin dengan ucapan antum hadirin hadirat yang menjawab salawat kepada Nabi Muhammad, mungkin inilah adalah salah satu sebab penolong mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Hari Senin dan bulan Rabiul Awal keduanya mulia karena kenapa? Karena hadis itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khulqa. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling indah, manusia yang paling bagus, khalqan dari fisik dan jasadnya, wa khuluqan dan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita bicara tentang khalqan. Kita bicara tentang fisik dan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi wajhan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang paling indah di antara makhluk-makhluk yang lain. Wajah yang jikalau kita memandang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bahwasanya ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di malam hari dan di malam tersebut ada bulan purnama. Ketika itu sahabat berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan purnama adalah bulan yang indah. Coba kalau antum lihat, hadirin hadirat, lihat di malam hari bulan tanggal 14 Hijriah ada bulan purnama, apalagi kalau sudah masuk ke bulan tanggal 15 Hijriah, lihat bulan itu bentuknya bulan dan bersinar kalau di malam hari. Mungkin kampung ini, desa ini, ketika sedikitnya lampu ada bulan purnama akan menyinari ini kampung. Dan ketika itu sahabat melihat ke bulan purnama, lalu dia lihat ke wajah Rasulullah. Melihat lagi ke bulan purnama, lalu beliau lihat ke wajah Rasulullah. Ternyata wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih indah, lebih bercahaya dan bersinar dibandingkan daripada bulan purnama tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Itu wajahnya beliau. Matanya beliau. Beliau itu mempunyai mata, dan keindahan daripada matanya beliau bisa melihat orang yang ada di belakang beliau tanpa beliau menoleh ke belakang, dan beliau bisa menoleh dan tahu siapa orang yang ada di belakang beliau. Kalau saya ini tahu, kalau di belakang saya ada Kiai Muhammad Said, tahu saya, sedang lihat tadi itu. Ada juga Kiai Gus Asrori, saya sedang melihat tadi itu. Dan ada para kiai yang lain saya sudah melihat, dan saya pun sudah mengetahui. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau bisa melihat orang yang ada di belakang beliau, apapun yang ada di belakang beliau, dan mengetahui apa yang ada di belakang beliau. Ini matanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun tangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alyanu, lebih lembut
lebih lembut tangan beliau itu dibandingkan sutra. Kain sutra maksudnya. Harga mahal semahal apapun, bahannya dari manapun, pemilikan siapapun, selembut apapun kain sutra tersebut, akan tetapi tangan dan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada kain sutra. Wewangian keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Itu lebih ini keringatnya beliau. Keringatnya beliau itu lebih wangi daripada minyak kasturi atau minyak misik namanya. Kalau keringat sampian wangi apa? Keringatnya kita ini wangi apa? Tidak ada wangi-wanginya ini. Ini kalau bubar dari sini tempat ini mambu semua ini, bau semua ini. Ini kalau keringatnya kita bau jengkol. Ini kalau keringatnya kita bau jengkol, bau pete, bau sawit, bau karet ini. Tapi keringatnya Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada minyak misik atau minyak kasturi. Bahkan ada suatu perempuan yang pada saat itu sedang melakukan pernikahan dan minyaknya itu diambil barokah, ngalap barokah perempuan tersebut sahabiyah, diambil minyak keringat daripada Rasulullah SAW lalu dipakaikan oleh perempuan tersebut. Wanginya itu membawa wangi keharuman rumah yang dia datangi dan jalanan yang telah dia lewati, itu menjadi wangi. Habib, perempuan itu nggak boleh pakai minyak wangi, haram, zania, fahya zania. Perempuan itu tidak boleh memakai minyak wangi. Apalagi kalau memakai minyak wangi, memakai minyak wangi-wangian, dicium bau harumnya dipakai oleh orang-orang yang bukan mahram, mengandung syahwat para lelaki, maka itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu fahya zania. Akan tetapi keringat minyak wangi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya tidak haram yang ketika dipakai oleh seorang sahabiah. Ini ahsanan nasi khalqan wa khulqa, yang paling indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fisik dan jasadnya beliau. Adapun wa khuluqa, adapun daripada budi pekerti akhlaknya beliau, tentulah ma'asyiral hadirin, beliau adalah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang telah disifati, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ustadz MC tadi, wa innaka la'ala khuluqin, sungguh engkau wahai Muhammad yang telah memiliki budi pekerti akhlak yang agung. Itu adalah yang langsung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan daripada syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai jam berapa ceramah ini? Pak Kiai sampai jam berapa ini, Pak Kiai? Sekarang setengah 12. Sampai jam 12 kayaknya. Apa sampai jam 1 ini? Siap? Lanjut? Tapi udah lesu ini. Kayaknya udah mau makan semua ini. Lihat makan KB ini. Sudah makan semua ini. Lanjut? Terus berarti ya? Ini adalah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat
yang kita idam-idamkan, yang kita angan-angankan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi syafaat dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat, di alam barzakh, di padang mahsyar, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, padang mahsyar itu keadaan yang sangat panas. Matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kilan dari kepalanya kita di padang mahsyar. Ada yang mengatakan bahwa matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 mil dari atas kepalanya kita. Jangankan 1 mil, kita ini aja yang duduk di sini, yang matahari jauh jaraknya dari kepala dan badannya kita semua ini, ditambah kita sudah ada kipas angin, ada angin dari pepohonan, ditutup dengan tenda, masih banyak yang berkipas. Panas gak? Nah, artinya ini Pak, masih banyak pakai kipas. Panas, apalagi di padang mahsyar. Matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jaraknya 1 tangan, 1 jengkal, 1 kilan. Ada yang mengatakan 1 mil. Keadaan di padang mahsyar itu Pak Bu, keadaan yang genting. Orang yang banyak melakukan ibadah, maka keringat yang bakal menenggelamkan mereka tersebut, orang yang banyak beribadah, akan sedikit. Orang yang sedikit ibadah akan ditenggelamkan batasan dengkul. Orang yang sedikit ibadah sampai ke atas pusar, sampai ke atas dada, sampai ke atas kepala, menenggelamkan orang yang tidak pernah ibadah. Semakin banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, maka sedikit pula keringat yang bakal menenggelamkan kita di padang mahsyar. Maka semakin dikit orang yang atau tidak pernah sekali sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditenggelamkan dengan keringat. Ini keringat dari sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditenggelamkan dengan apa? Dengan keringat. Jangankan keringat yang nanti dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad, keringat kita ini aja yang berada di sini, yang hadirin hadirat, yang hadir ini, kalau digabungkan semua itu rasanya gimana ini? Wangi, enak, manis, pedas, asin, pahit, campur aduk ini. Hah? Jelas ndak enak. Apalagi nanti di padang mahsyar ditenggelamkan dengan keringat sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ di padang mahsyar tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat sejak Nabi Adam alaihissalam, mereka mendatangi yang pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia, bapaknya seluruh manusia. Saat ini kami sudah tidak tahan sama sekali berada di padang mahsyar ini dalam keadaan genting, dalam keadaan panas, dan Allah saat ini sedang murka sama kita semua.
beliau Sayyidina Bilal bin Rabah tidak kuat mengumandangkan azan sampai apa? Sampai beliau terjatuh pingsan karena tidak kuat menahan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini dan di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah terus-menerus tanamkan di hatinya kita kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya satu, ini nasihat. Ini nasihat buat para santri. Ini nasihat buat para santri khususnya dan juga umumnya buat kepada kita semua untuk mentaati dan menuruti daripada pesan perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada cerita. Ada satu kiai sama 3 orang santri. Kiai ini beliau punya tanah, dan tanahnya itu besar. Tanahnya besar, sebesar-besar ini, besar tanahnya. 3 santri diajak ziarah oleh kiainya tersebut. Ini kiai kalau beliau berdoa, doanya makbul, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak oleh kiai ziarah. Kata kiainya, wahai para santri-santriku, hendaklah di antara kalian ini membawa batu yang besar. Membawa batu yang besar. Santri ini memiliki karakter sifat yang berbeda-beda. Ada yang santri nurut nian. Nurut. Ada santri yang setengah nurut. Setengah nurut. Ada yang ketiga, santri yang sama sekali tidak nurut dengan perintah kiai atau perintah gurunya. Uji kata gurunya tidur, tidak mau tidur. Kata gurunya makan, dia tidur. Kata gurunya olahraga, dia mandi. Ini namanya santri yang tidak nurut. Santri yang nurut tadi, kata kiainya bawa batu yang besar, maka dia bawa batu yang besar, ditaruh dalam tas. Santri yang setengah nurut, ngapain bawa batu yang besar, taruh di tas, berat-beratin aja. Bawa batu yang setengah besar. Santri yang tidak nurut sama sekali, ngapain juga mau batu besar, kecil aja cukup katanya. Yang penting ada perintah kiai, bawa batu. Sudah bawa batu kecil dia. Sampai ziarah, ini kiai berdoa, ya Allah, kata kiainya itu, ya Allah, jadikanlah batu yang dibawa oleh para santri-santri aku itu berubah menjadi emas, ya Allah. Berubah menjadi, ini kiai kalau berdoa kabul langsung, diijabah oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah batu-batu yang dibawa oleh santri itu berubah menjadi emas. Ini santri pada kebingungan ini. Yang santri yang nurut senang dia. Santri setengah nurut cukup senang dia. Santri yang tidak nurut ini, aduh, apes katanya. Wah, batu yang kecil, dapat emas yang kecil ini. Pulang ke rumah, pulang ke pondok pesantren. Begitu dibuka atasnya, batu itu semua berubah menjadi emas. Yang besar tadi senang nih, alhamdulillah katanya. Kapan diajak kiai ziarah lagi nih? Mau batu yang besar lagi nih, kayak tenda ini besarnya. Yang santri setengah nurut,
alhamdulillah daripada kawanku yang ketiga katanya dapat yang paling kecil katanya. Alhamdulillah saya masih ada yang besar katanya. Yang kedua kalinya ini kiai kembali ziarah, bukan ziarah, mengajak santri-santri yang ketiga ini sekarang gilirannya untuk membawa batu yang kecil. Batu yang kecil. Santri yang nurut ini tetap dia menuruti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Disuruh bawa batu yang kecil, dia bawa batu yang kecil. Santri yang setengah nurut tetap dia tidak mau bawa yang kecil atau yang besar, tetap bawa yang sedang dia. Cukup bawa yang sedang aja saya. Bawa yang sedang dia. Santri yang ketiga ini disuruh bawa yang kecil, dia bawa yang paling besar dia bawa. Takut kejadian yang pertama tadi sama, takut berubah menjadi emas lagi, apes lagi dia. Kata kiainya, ayo kalian sudah bawa batu semua? Sudah kiai, sudah bawa semua. Ayo sekarang kalian ikut aku, ikut kiai. Bawa batu, jalan-jalan. Ternyata ini kiai, beliau punya tanah yang begitu besar. Bawa tanahnya, dibawa santrinya. Kata santrinya ngomong sama kiai, kiai, apa perintah kami sehingga engkau memerintahkan kepada kami untuk membawa batu? Saya mau bagi-bagi tanah kepada kalian. Caranya gimana kiai? Yang paling jauh melempar ke tanah, dia yang paling banyak mendapatkan tanah. Yang paling jauh melemparkan batu, dia yang paling banyak mendapatkan tanah. Waduh, kata yang ketiga tadi, lopo iki, iki batunya besar iki. Aduh, apes lagi aku ini. Batu yang kecil tapi berat. Gimana caranya kai? Dilempar, sekuat tenaga. Ini rebutan tanah, ini kasih tanah ini gratis. Yang pertama ngelempar jauh sampai ke batang itu, ada yang batang yang kelihatan putih-putihnya itu. Santri yang setengah nurut tadi lumayan agak besar batunya, sampai ke payung tukang es itu. Tukang es itu sampai situ. Santri yang tidak nurut sama sekali ini, batu yang besar sampai ke sini cuman. Sampai ke sini. Karena dia bawa batu yang besar. Dapatnya segitu. Intinya apa? Ayo santri, khususnya santri dan umumnya kepada hadirin hadirat sekalian, hendaklah menjadi santri yang nurut. Apa yang diperintahkan oleh kiai itu turutin. Maka insya Allah keberkahan ilmu akan didapatkan. Keberkahan ilmu akan didapatkan dan insya Allah akan menjadi seorang ulama. Yang dicari bukan hanya banyaknya ilmu saja, akan tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Yang banyaknya ilmu kita cari, juga keberkahan kita dapatkan. Di sini kita bisa umpamakan bahwa bagi orang yang nurut, bagi orang yang senantiasa melakukan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang telah dibawa olehnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin. Jam berapa ini? Katanya sampai jam 1 ini. Sekarang udah hampir jam 12 ini. Itu yang belakang sudah WA, Ustaz cukup Habib katanya, sudah lapar ini. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup apa yang disampaikan oleh kiai tadi, sebetulnya pada hari ini yang mengisi tausiah ceramah agama
guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihab. Beliau meminta mohon maaf kepada hadirin hadirat karena pada saat ini beliau belum bisa mendatangi ke ke Kecamatan Air Saleh ini karena ada beberapa sebab, karena beliau juga jadwalnya itu cukup padat di kota Palembang, dan karena perjalanan juga karena memakan waktu, maka beliau pada saat ini tidak bisa hadir di Kecamatan Air Saleh. Namun insya Allah di kesempatan yang lainnya, di waktu yang lainnya, insya Allah kalau beliau ada waktu, insya Allah beliau akan mampir ke Kecamatan Al Saleh. Beliau mengirimkan salam kepada antum. Assalamualaikum. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ayo gunakan momen yang baik ini, bulan yang baik ini, untuk menanamkan rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, untuk menanamkan rasa cinta kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan membaca salawat Badar. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada ini majlis melainkan hajat-hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus keluarga Kiai Haji Muhammad Said mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmat. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmat. Wa min habibina ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah
sodakoh, hasil sodakoh sorban keliling.